Shalom. Biarlah pada saat malam yang indah ini kita boleh menghampiri tahta Tuhan. Kita mau datang di hadapannya dengan sukacita yang luar biasa, di mana kasih setia Allah tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Pada saat ini kami datang di hadapan Tuhan dengan rasa ucapan syukur kami, di mana kebaikan Tuhan selalu ada buat kami. Kasih setia Tuhan selalu baru buat kami. Dan pada saat ini kami mau membalas cinta kasih Tuhan dengan pujian dan penyembahan kami. Biarlah semua yang kami lakukan pada saat ini dapat menyenangkan hati Tuhan, dan kami mau bersorak-sorai, kami mau memuji nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Karena kasih-Nya, kasih yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia sang raja.
Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, selamanya. Haleluya. Kita mau terus bersorak-sorai karena Dia adalah Raja, Raja yang perkasa. Tak ada yang tak mungkin bagi Tuhan. Ya, bahwasanya di hadapan Tuhan ada jawaban yang luar biasa. Ada jawaban kemenangan di dalam setiap kehidupan kita. Tak ada yang tak mungkin bagi Dia, Tuhan kita, pembebas yang telah mati, jadikan kita umat pilihan. Oh, oh, oh. Tak ada yang tak mungkin bagi Dia, Raja kita, penguasa yang telah mati, jadikan kita umat pemenang. Kuasa Tuhan dinyatakan, belenggu dihancurkan, kutuk tak berkuasa. Sorakanlah kemenangan, lihat Tuhan yang besar, nyatakan kemuliaan atas kita. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, buat anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami. Tak ada yang tak
nyatakan kemuliaan kuasa Tuhan, dinyatakan belenggu dihancurkan, kutuk tak berkuasa, sorakanlah kemenangan. Lihat Tuhan yang besar, nyatakan kemuliaan. Lihat Tuhan yang besar, nyatakan kemuliaan. Lihat Tuhan yang besar, nyatakan kemuliaan atas kita. Haleluya. Karya Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah karya yang luar biasa. Karya yang selalu ajaib buat kita semua. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini.
selalu ada dalam kehidupan kita. Saat saya menyiapkan pujian ini, karyamu mempesonaku. Beberapa minggu yang lalu, saya mengalami musim. 2 minggu yang lalu anak saya yang kedua sakit. Minggu ini anak saya yang pertama sakit. Pada saat anak saya mengalami sakit dua-duanya dan berturut-turut dalam 2 minggu itu, sedikit tidak ada rasa sukacita, sedikit ada mengalami kegelisahan. Mana karya Tuhan? Masa sih Tuhan memberikan kesakitan? Tetapi terkadang saat anak-anak kita sakit itu juga karena ulah dia sendiri, mungkin main hujan-hujanan. Tapi dari kejadian ini saya percaya bahwa pertolongan Tuhan itu selalu sempurna, kuasa Tuhan itu selalu nyata. Anak saya yang kedua itu sakit di 2 minggu yang lalu sekitar 3 hari. Yang anak saya yang pertama ini pas dia lagi PTS, jadi dia tidak ikut selama 3 hari. Dalam hati saya, ini kok lama sekali sakitnya. Lalu saya bawa ke dokter, bersyukur bahwa Tuhan sudah menyembuhkan dan hari ini dia boleh masuk dan mengikuti ujian. Semua itu karena kebaikan Tuhan. Semua itu karena campur tangan Tuhan. Saya sedikit tidak bersuka cita di saat anak saya sedang sakit giliran. Tetapi hari ini saya berkemenangan di hadapan Tuhan bahwa karya Tuhan selalu membuat terpesona. Tuhan sudah menyembuhkan kedua anak saya dan boleh kembali ke sekolah, semua karena anugerah Tuhan. Saat kita mau mengingat semua kebaikan-kebaikan Tuhan, terlalu banyak, karena kasih setia Tuhan, pernyataan dan perlindungan Tuhan selalu ada buat kita. Biarlah kita pujikan, ku tetap cinta kepada Tuhan Yesus. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ya Tuhan. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang melanda, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari kita pujikan dengan sungguh-sungguh. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Katakan ku tetap setia, ku tetap
biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari angkat suara, kita mau sembah, karena Dia Allah yang setia, tak pernah tinggalkan dalam hidup kami, karena Dia selalu ada. Syukur Tuhan, Kau yang selalu cinta, Kau yang selalu setia buat kami Tuhan. Ajari kami untuk tetap setia, ajari kami untuk tetap cinta kepadamu. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku persembahkan, ku persembahkan. Kami serahkan kepada Bapak Rudi seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya.
Itu kerinduan kami yang paling dalam. Malam hari ini kami ucapkan di hadapan Tuhan bahwa kami mau tetap setia Tuhan. Dan kami mau tetap cinta. Kami tahu persis Tuhan bahwa keadaan demi keadaan datang bersilih berganti dalam setiap kehidupan ganti. Yang seringkali membuat kami Tuhan merasa jauh dari Tuhan. Tapi pada saat malam hari ini kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sangat rindu apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami mau tetap cinta dan mengasihi Tuhan. Kami mau tetap setia mengiring Tuhan, menyembah Tuhan, dan beribadah di hadapan Tuhan. Pada saat malam hari ini Tuhan, dimanapun kami sedang berada, kami rindu untuk menghadirkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, dalam rumah tangga kami Tuhan, sebab kami tahu dan sadar bahwa kami tidak pernah mampu menghadapi kehidupan ini tanpa Tuhan. Bersyukur buat kesempatan malam hari ini untuk kami boleh menikmati lawatan-Mu. Kasih setia Tuhan, biarlah pada saat malam hari ini kami semua boleh dikuatkan dengan kebenaran firman-Mu. Iman percaya kami semakin diperbaharui supaya kami bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Terima kasih Bapa buat waktu yang indah pada saat sore hari ini untuk kami boleh menikmati lawatan-Mu yang begitu luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami rindu mendengar isi hati-Mu dan kami mau bersuka cita senantiasa dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu semua saudara. Pada saat sore hari ini saya terlalu yakin dan percaya kalau kita masih diizinkan Tuhan untuk menikmati worship at home. Biarlah kami boleh mendasari apa yang kita lakukan bersama ini yaitu dengan cinta kepada Tuhan. Saya terlalu yakin dan percaya bahwa tidak ada seorang pun yang mampu menghadapi kehidupan hari-hari ini tanpa menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kesehariannya. Dan kalau Bapak Ibu semua saudara sampai detik hari ini masih setia mengikuti kebaktian worship at home, ya, saya terlalu yakin dan percaya bahwa kita semua akan dikuatkan. Kita semua akan dimampukan, disanggupkan untuk menghadapi kehidupan yang semakin sulit. Kita menyadari bahwa tidak ada hari-hari ke depan yang semakin mudah. Tetapi sesuai dengan firman Tuhan yang berkata bahwa hari-hari ke depan itu akan semakin sulit, akan ada banyak tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Dan itu sangat membutuhkan pengenalan akan Tuhan lebih lagi dalam setiap hidup kita. Supaya kita dimampukan Tuhan untuk menghadapi semua itu. Amin. Bapak Ibu, biarlah pada saat sore hari ini kita semua akan menjadi orang-orang yang bijaksana. Ya. Melihat tanda-tanda zaman yang Tuhan izinkan terjadi, kita akan menjadi orang-orang yang bijaksana sehingga pada waktu kita nantinya, ya, sesuai dengan janji firman Tuhan bahwa Dia akan datang untuk yang kedua kalinya, kita tidak akan ketinggal. Oleh sebab itu pada saat sore ini kita mau belajar bersama-sama Bapak Ibu, ya, di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Kitab Injil Lukas pasal yang ke-21 ayat 10 sampai ayat yang ke-11 kita akan baca bersama-sama. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Selanjutnya, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Ya. Firman Tuhan berkata dengan jelas, ya, judul dari perikopnya adalah permulaan penderitaan. Bapak Ibu semua saudara, hari-hari ini kita harus menjadi orang yang bijaksana untuk melihat, mengamati kita hidup hari-hari ini sedang di situasi yang seperti apa. Kita harus tahu bahwa kita sedang menggenapi nubuatan-nubuatan akhir zaman. Dikatakan tadi dalam kitab Injil Lukas bahwa hari-hari ini, ya, hari-hari ini sedang terjadi apa yang disampaikan oleh Yesus, ya, berapa ribu tahun yang lalu, bahwa hari-hari ini sedang terjadi. Yang pertama dikatakan bahwa terjadi perang. Ya. Sekarang kita seringkali melihat atau mendengar kabar-kabar tentang perang yang sedang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Dan tadi saya sempat membaca beberapa berita bahwa ini bisa memicu perang dunia ketiga. Ya. Sesuatu yang mengejutkan bagi setiap kita, ya, di mana kita yang membutuhkan damai, membutuhkan sebuah damai, tapi kenyataannya hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan situasi, kondisi ada perang. Ya. Ini penggenapan akhir zaman. Yang kedua dikatakan di sana bahwa terjadi gempa bumi di mana-mana. Dan tadi saya cari-cari tahu bahwa di dalam tahun 2021 itu terjadi gempa bumi di dunia. Ya.
itu cukup banyak sekali terjadinya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Penggenapan sedang terjadi. Dan dikatakan di sana bahwa terjadi kelaparan. Dan juga ada penyakit sampar. Ya. Bapak Ibu semua saudara, kalau kita melihat, mendengar tentang hal ini, kita berpikir kalau boleh jangan sampai ini terjadi di zaman-zaman di mana kita ada hari ini. Tetapi ini firman Tuhan yang harus digenapi. Dan kita hidup di zaman di mana penggenapan itu sedang terjadi Bapak Ibu. Oleh sebab itu pada saat sore hari ini kita mau belajar bagaimana kita menyikapi di situasi di mana penggenapan firman Tuhan ini sedang digenapi oleh Tuhan. Ya, masih segar dalam pikiran kita, 2 tahun setengah lebih kita masuk di masa-masa yang sulit, di mana ada penderitaan, ada sakit yang berkelanjutan, sehingga dikatakan pandemi COVID-19 yang dimulai dari tahun 2020 sampai hari ini pun masih ada. Ya. Kita melihat ada dampak-dampak fisik yang sedang terjadi dari akibat COVID-19 tadi Bapak Ibu. Yang pertama yang pasti kita seringkali mendengar kabar ya di awal-awal COVID itu kematian begitu tragis. Kita mendengar ada banyak orang-orang yang meninggal yang kita kenal. Setiap hari di Facebook saya atau di media sosial yang saya punya itu mendengar kabar. Ya, ada orang si A, si B, si C, orang yang saya kenal meninggal satu persatu. Kematian begitu mudah terjadi Bapak Ibu. Baru kemarin mungkin kita ketemu dengan seseorang, mungkin kita ngobrol panjang lebar, tetapi besok paginya sudah tidak ketemu lagi. Ya, kematian terjadi di mana-mana. Saya mendapatkan informasi bahwa di Indonesia itu kurang lebih sampai hari ini sekitar 60.000 ya, orang yang meninggal gara-gara COVID. Di dunia ada sekitar 6 juta orang yang meninggal gara-gara COVID. Ini akibat secara fisik yang terjadi akibat ya, penyakit COVID yang melanda dunia. Yang kedua, akibat fisiknya yaitu ada banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Betul ya Bapak Ibu? Ya karena terjadi lockdown dan sebagainya sehingga ada perusahaan-perusahaan yang harus ya merumahkan pegawai-pegawainya, karyawannya sehingga ada banyak orang yang di PHK, kehilangan penghasilan sehingga membuat mereka tidak bisa berpenghasilan untuk menghidupi kebutuhan keluarganya sendiri, tidak sanggup saudara. Kenapa? Karena mereka mengalami akibat fisik dari COVID-19 di PHK. Ya. Yang selanjutnya akibatnya apalagi? Ada banyak orang-orang yang juga kehilangan, pabrik-pabriknya ada banyak yang tutup, ada orang bangkrut di mana-mana Bapak Ibu. Bahkan dikatakan bahwa di seluruh dunia ada kurang lebih ratusan ribu perusahaan-perusahaan yang bangkrut. Ya. Ini akibat dari COVID-19. Yang selanjutnya apa? Saya cukup kaget Bapak Ibu pada waktu saya membaca sebuah kabar berita bahwa akibat COVID-19 perceraian khususnya di Indonesia itu melonjak. Ya. Perceraian di Indonesia selama COVID-19 ini naik 5% sampai 10%. Ya. Awalnya saya berpikir gini ya, kita akan lebih banyak waktu di rumah, suami istri, anak-anak semua berkegiatan di rumah, bekerja dari rumah, sekolah juga dari rumah, ya kan? Tetapi kenyataannya justru yang seharusnya keintiman dalam sebuah rumah tangga itu yang terbentuk, tapi justru sebaliknya. Ya, pemicu dari perceraian ini karena apa Bapak Ibu? Karena banyak waktu justru kita kumpul di rumah. Ya. Dan karena banyak juga yang di PHK, usahanya bangkrut dan lain sebagainya. Ini akibat fisik dari COVID-19. Ya, di mana ada banyak orang yang mengalami perceraian, rumah tangganya hancur. Dan yang terakhir dikatakan bahwa akibat COVID-19 dampak fisiknya itu kelaparan sedang menunggu. Ya. Ada kurang lebih 130-an juta orang yang bakal mengalami kelaparan di dunia ini akibat COVID-19. Itu yang sedang terjadi hari-hari ini. Ya. Kita sadar atau tidak sadar, kita menginginkan atau tidak, ini sedang terjadi Bapak Ibu. Kita sedang mengalami di situasi kondisi di mana keadaan yang sulit sedang terjadi dan kita alami dalam kehidupan ini. Itu kondisi-kondisi fisik. Ada yang lebih berbahaya lagi. Ada yang lebih perlu diwaspadai lagi yaitu kondisi mental akibat dari COVID-19. Ini yang mungkin pemulihannya akan betul-betul memakan waktu yang cukup panjang. Ya. Jadi yang pertama tadi dikatakan bahwa akibat penderitaan dari COVID-19 yang sedang terjadi itu akibat fisiknya seperti yang sudah kita dengar bersama. Yang kedua yaitu akibat secara mental, ya secara kejiwaan. Ya. Ada banyak orang-orang yang hari-hari ini mengalami sebuah kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Ya. Mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka takut bagaimana ya aku bisa melanjutkan kehidupanku, bagaimana aku bisa membiayai sekolah anakku.
Ada kepikiran-pikiran yang mungkin belum terjadi tapi itu dikhawatirkan, ditakutkan di dalam kehidupan mereka. Itu akibat secara kejiwaan yang sedang terjadi hari-hari ini. Dan itu akan sedikit sulit Bapak Ibu itu penyembuhannya. Ya, ada banyak orang yang khawatir, ada banyak orang yang takut, was-was dan sebagainya. Ya. Saya sendiri pun pernah mengalami Bapak Ibu pada waktu COVID sedang rame-ramenya, mau keluar aja, kita mau keluar untuk cari beli sesuatu itu ada kekhawatiran yang berlebihan, ada sebuah ketakutan yang berlebihan, ya kan? Bahwa itu semua ngalami, ya mau ketemu aja bingung, ada ketemu orang yang sedang batuk, mungkin batuk-batuk biasa, kita sudah ada perasaan sebuah ketakutan, jangan-jangan dan jangan-jangan. Ya. Sedangkan firman Tuhan sebenarnya berkata dengan jelas, ya kan, kalau kita mengalami sebuah ketakutan atau kekhawatiran yang berlebihan, sebetulnya kita punya sebuah jawaban di dalam Alkitab, yaitu dalam kitab Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Termasuk apa? Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Bukan berarti Bapak Ibu dengan seperti ini kita akan melanggar aturan-aturan yang ada. Tetapi sekali lagi bahwa dampak-dampak ini seharusnya tidak terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Perasaan was-was, khawatir tentang masa depan kehidupan kita, ya, khawatir dan takut akan apa yang bakal terjadi ke depan. Ya. Firman Tuhan juga berkata kita tidak perlu takut yang berlebihan. Kenapa? Karena janji firman Tuhan, saya juga mendapatkan info bahwa ada banyak orang yang menyelidiki Alkitab itu menemukan ada 365 kata jangan takut. Ya. Artinya apa? Bahwa Tuhan senantiasa memelihara setiap kehidupan kita. Sebab Dia adalah Allah yang Immanuel, yang menyertai setiap kehidupan kita dari langkah ke langkah, dari hari ke hari. Tetapi ini kenyataannya terjadi Bapak Ibu hari-hari ini, bahwa ada banyak orang yang hari-hari ini sedang hidup di dalam rasa was-was, khawatir tentang kehidupannya, tentang masa depannya, tentang apa yang bakal dikerjakan di hari-hari ke depan. Ya. Ketakutan yang berlebihan juga. Yang kedua, akibat secara kejiwaan ataupun mental, yaitu ada rasa kekecewaan yang sedang terjadi. Bapak Ibu, saya seringkali ya telepon teman yang kehilangan saudaranya atau anggota keluarganya pada waktu masa COVID kemarin. Kalau saya tanya bagaimana ceritanya, saya lihat, saya dengar, dan saya amati dari nada bicara itu ada sebuah kekecewaan yang begitu berat yang mereka alami. Kenapa? Karena mereka sudah berusaha secara maksimal tetapi kenyataannya mereka tetap dipanggil Tuhan pulang lewat COVID yang ada. Ya, bahkan saya punya teman sahabat karib saya, seorang suami yang punya istri seorang dokter Bapak Ibu. Pada waktu dia kena sakit COVID, ya kan, dirawat di rumah sekian hari kok tidak ada kunjung baik. Padahal dirawat oleh istrinya yang ngerti tentang pengobatan karena dia adalah seorang dokter. Dia kasih minum obat ini, obat itu dan sebagainya kok tidak tambah baik sehingga dirujuk ke sebuah rumah sakit. Ya, dimintakan karena ini adalah suami dari seorang dokter pasti penanganannya sangat serius. Ya kan, tapi kenyataan sekian hari kemudian, ya kan, si suami dipanggil Tuhan pulang. Saya terlalu yakin dan percaya karena mereka mengerti tentang kebenaran. Mereka pada waktu berusaha, yaitu dengan kekuatan manusia dalam pengertian memberikan obat dan sebagainya, mereka juga mengandalkan Tuhan. Mereka pasti berdoa dengan sungguh-sungguh untuk terjadinya kesembuhan. Tetapi kenyataan yang terjadi bahwa tetap si suami dibawa Tuhan pulang dengan meninggalkan satu istri dan 3 orang anak-anak yang masih usia SD dan sebagainya, yang membutuhkan figur seorang papa. Saya terlalu yakin dan percaya si istri pasti hancur hatinya. Ya. Dan saya melihat bahwa hari-hari ini kehidupannya ya mungkin mulai tidak bisa mengandalkan Tuhan lebih lagi. Ada perasaan kekecewaan, kenapa Tuhan? Ya. Sedangkan saya melihat rekan saya melihat orang lain yang mereka sama-sama kena COVID tapi mereka tetap bisa eksis, masih bisa hidup. Tapi kenapa? Orang yang aku kasih, yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, dibawa Tuhan pulang. Ini menimbulkan sebuah kekecewaan. Kekecewaan kalau tidak segera diobati, ya itu akan menimbulkan sebuah kepahitan yang ujung-ujungnya akan meninggalkan Tuhan. Ini dampak-dampak mental atau secara kejiwaan yang sedang terjadi hari-hari ini. Ya. Dan seharusnya Bapak Ibu, bagi kita orang percaya, ya, kita mau tetap belajar untuk kita mengandalkan Tuhan. Kita mau tetap percaya bahwa kedaulatan Tuhan itu pasti yang terbaik buat setiap kehidupan kita. Amin. Ya kita tidak bisa, ya kita bisa berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik. Kita juga bisa sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan supaya apa yang kita rindukan itu terjadi, tapi kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang kita rindukan. Kita tidak perlu kecewa, kita tidak perlu sakit hati, bahkan sampai meninggalkan Tuhan.
Ya, kalau mungkin kita mau lihat hari ini ada banyak orang-orang yang mulai imannya mulai goyah dengan segala situasi kondisi yang ada. Saya mau katakan Bapak Ibu bahwa kejadian COVID yang kemarin 2 tahun lebih ini itu merupakan sebuah awal. Masih bakal ada hal-hal yang lain yang Tuhan izinkan terjadi karena itu bisa membuat setiap kita teruji iman percaya kita. Yang ketiga yang terakhir dikatakan bahwa akibat COVID secara mental ataupun secara kejiwaan yaitu kecenderungan umat manusia itu semakin mencintai diri sendiri. Dan ini betul Bapak Ibu. Pada waktu masih awal ya, saya seringkali mendengar ada banyak teman-teman yang kita kenal meninggal. Ya karena itu memang ada aturan bahwa orang yang mati karena COVID tidak boleh dilayat dan sebagainya, oke. Tapi setelah itu berjalan sekian bulan atau beranjak setahun kemudian sudah mulai mereda. Ada banyak orang-orang yang meninggal karena kasus-kasus yang lain. Mungkin mereka sakit bukan oleh karena COVID, ya meninggal oleh hal-hal yang lain. Tapi yang melayat tidak seperti pada umumnya dulu. Ya orang mulai tidak peduli dengan rekannya ataupun temannya yang meninggal. Karena itu tadi ada perasaan takut yang berlebihan, kekhawatiran yang berlebihan. Sehingga yang seharusnya ada orang yang berkesusahan, kita datang untuk menguatkan dan sebagainya, ini sudah tidak terjadi lagi Bapak Ibu. Ya kan? Atau ada orang yang sakit di rumah sakit, perlu dikunjungi. Ya. Padahal sakitnya tidak ada kaitannya juga dengan COVID. Ya. Kita kadang-kadang dengar pun pura-pura nggak dengar Bapak Ibu. Ya kenapa? Ada kekhawatiran, ada ketakutan. Ya kan? Saya ingat pada waktu anak kedua saya lahir itu di tahun 2021 bulan 4, di mana itu gencar-gencarnya COVID-19 Bapak Ibu. Ya kan? Saya betul-betul pada waktu di rumah sakit kalau tidak salah 2 hari. Rumah sakit begitu sepi dengan pengunjung. Ya memang ada aturan main tidak boleh berkunjung sebanyak mungkin orang gitu ya. Tetapi saya melihat bahwa gini, orang yang mau telepon pun itu masih mikir ya kan. Kalau nanti telepon enggak ke sana enggak enak gitu. Jadi akhirnya ada sebuah perasaan yang mungkin mereka pura-pura enggak tahu lah. Ya. Dan itu terjadi Bapak Ibu, bahwa orang mengamankan diri sendiri. Orang cari keselamatan diri sendiri. Orang mulai tidak peduli dengan orang lain di sekitar kita. Padahal Tuhan menciptakan kita ini sebagai makhluk sosial. Orang yang seharusnya berkomunitas, berkumpul. Ya, apalagi hari-hari ini kita sudah diberikan sedikit kebebasan, kelonggaran untuk kita bisa berkumpul, beribadah bareng-bareng meskipun dengan standar yang masih diketatkan gitu ya. Tetapi kita sudah mulai diberikan kelonggaran untuk kita beribadah, berbakti, bersekutu, berkomunitas bersama-sama. Tetapi kenyataannya dampak dari COVID ya secara kejiwaan itu masih membuat banyak orang merasa nyaman ikut ibadah dengan online dan sebagainya. Ya. Bahkan kemarin lucu Bapak Ibu, ada satu teman juga yang lagi ikut ibadah online terus ditelepon dari kita. Sedang telepon tanya, kamu lagi ngapain? Ini lagi ibadah online, ya kan? Karena ibadah online karena tidak ada yang ngawasi gitu ya, lebih dianggap wah tidak ada yang tahu. Lagi ibadah terima telepon, ada telepon masuk diterima. Ya sehingga kadang-kadang ada banyak, mohon maaf ini, orang yang mengikuti ibadah online pun mereka tidak sungguh-sungguh melakukannya dengan segenap hatinya. Ya. Ini mulai terjadi hari-hari ini. Orang menghindari yang namanya untuk pertemuan. Ya. Sekali lagi bukan kita mau sok-sokan, tetapi kita mau tetap dengan yang aturan main yang sudah distandarkan. Bapak Ibu, hari-hari ini kalau kita tidak hati-hati, terus kita masuk kepada akibat secara mental ataupun secara kejiwaan yang boleh melanda kehidupan kita, kita akan tidak bisa menyatakan kasih kepada orang lain. Sedangkan Yesus sendiri memberitakan bagi setiap kita bahwa kita harus berinteraksi dengan banyak orang supaya kasih Tuhan itu semakin nyata lewat kehidupan kita. Dan saya terlalu yakin dan percaya bahwa kalau kita sungguh-sungguh mau ya memberikan hidup kita lebih lagi kepada orang lain, maka ini waktunya, ini saatnya. Ada banyak orang yang butuh sentuhan kasih daripada Tuhan. Bapak Ibu, semua saudara, mungkin hari ini kita berpikir gini, Pak, kira-kira Pak, penderitaan-penderitaan yang seperti kemarin terjadi itu sudah selesai belum? Apakah bakal terjadi lagi? Firman Tuhan katakan dengan jelas sampai kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya hal-hal itu bisa terjadi. Lah kalau Pak terjadi lagi Pak, bagaimana kita bisa tetap bertahan dalam segala situasi yang ada? Kita akan buka di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-26. Ibrani 12 ayat yang ke-26. Ya, oke. Sampai ke 28 ya. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji,
satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Seterusnya, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Lanjutnya, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Bapak Ibu semua saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya sampaikan pada saat malam hari ini sebuah kabar yang membuat kita mungkin berpikir, benar enggak ya bahwa apa yang bakal terjadi ke depan itu hal-hal yang menurut kita itu tidak mengenakan, betul? Ya itu bakal terjadi Bapak Ibu. Seringkali kita berpikir gini, Pak enggak mungkin Pak, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Benar Bapak Ibu, yang terbaik pasti Tuhan sediakan. Tetapi yang namanya nubuatan itu tetap harus terjadi. Hal-hal yang tidak mengenakan sekalipun. Ada penderitaan, ada ancaman, ada gempa bumi dikatakan tadi, ya kan ada hal-hal yang lain. Ya, tetapi sekali lagi bahwa Tuhan juga memberikan jaminan buat setiap kita. Dituliskan di dalam Ibrani ini dikatakan bahwa sekali lagi Tuhan akan menggoncangkan tidak hanya sekedar bumi tetapi langit juga. Supaya apa? Supaya akan tinggal tetap yang tidak tergoncangkan tapi yang bisa digoncangkan itu akan tergoncangkan. Kalau mungkin selama ini kita berharap dan mengandalkan kepada kekuatan kita itu juga akan digoncangkan. Kalau mungkin selama ini kita berpikir bahwa kekayaan kita mampu melindungi kita, kekayaan kita mampu memberikan rasa aman dan nyaman dalam setiap kita, itu saya jamin juga akan digoncangkan. Seperti kasus kemarin, ada banyak orang yang punya uang Bapak Ibu, punya duit sekalipun. Mereka berpikir kalau ada anggota keluarga yang sakit, kena COVID, tapi situasi rumah sakit yang sedemikian penuh, ya kan, mereka punya uang seberapa pun tidak bisa digunakan. Ini merupakan sebuah bukti bahwa tidak ada sesuatu yang aman, yang bisa kita buat sebagai andalan kita pada waktu kita sedang ada dalam situasi-situasi yang sulit. Tapi firman Tuhan katakan, ada satu ya, tempat yang aman, yaitu di dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Amin. Ya. Bagaimana kita merespon atau bersikap karena kita sudah menerima kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan? Yang pertama yaitu terus menerus untuk kita mengucap syukur. Ya. Terus menerus mengucap syukur. Kita harus bersyukur dalam segala situasi kondisi karena kita punya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Pak, Bu, saya jamin kalau kita punya sikap hati yang seperti itu, apapun yang terjadi dalam setiap hidup kita, kita akan tetap kuat, kita akan tetap sanggup menghadapi apapun juga yang sedang terjadi dalam setiap hidup kita. Sepanjang kita mengerti bahwa kita harus senantiasa mengucap syukur karena Tuhan telah memberikan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yang kedua, bahwa kita karena punya kerajaan yang tidak tergoncangkan, kita juga harus beribadah dengan benar di hadapan Tuhan, yaitu ibadah dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan. Amin. Bapak Ibu berbicara soal kerajaan berarti berbicara ada seorang pemimpin, yaitu Raja kita, Allah kita. Kita harus betul-betul beribadah dengan menghormati Dia. Artinya apa? Bahwa kita setiap hari harus melakukan segala sesuatu dalam bentuk ibadah kita yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar pada waktu hari Minggu kita beribadah di gedung gereja, tetapi di dalam kehidupan kita keseharian, kita harus melakukan segala aktivitas kita itu dengan rasa takut, hormat akan Tuhan. Amin. Segala sesuatu yang kita lakukan, itu kita lakukan seperti untuk Tuhan. Itu arti ibadah yang sesungguhnya. Ya kan? Oleh sebab itu pada saat malam hari ini Bapak Ibu, kita mau tetap percaya. Ya. Keadaan yang seperti apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap hidup ini, kita mau tetap percaya sepanjang kita berlindung, hidup di dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, maka kita akan tetap kuat sampai akhir hidup kita. Amin. Kita mau tundukkan kepala di hadapan Tuhan dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Steve. Mari kita percaya bahwa Tuhan menempatkan kita di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Oleh sebab itu mari kita terus menaruh harap percaya kita hanya kepada Tuhan. Kita hidup bukan melihat, kita hidup karena percaya kepada perkataan-perkataan Tuhan. Horala bahara la.
Mari kita naikkan sebuah pujian, walau 1000 rebah di sisi kiri dan kanan. Mari kita tetap percaya bahwa Tuhan itu adalah kekuatan di dalam kehidupan kita. Ku Ragukan kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisi yes God, kau tetaplah Allah penolong. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Terima kasih ya Bapa untuk kerajaan yang Kau sediakan bagi kehidupan kami. Biarkan kami merasa aman dalam kerajaan-Mu. Kerajaan yang tidak bisa digoncangkan oleh apapun di muka bumi ini. Terima kasih ya Bapa. Biarkan kami terus mengucap syukur, kami terus beribadah, kami terus melekat kepada Engkau ya Bapa. Dan boleh menikmati kerajaan-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Biarkan semua firman yang kami dengar bukan hanya ada di dalam pendengaran dan hati kami, tetapi biarkan firman kami alami dalam kehidupan kami. Dan kami boleh melihat firman-Mu iya dan amin di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa untuk malam yang indah. Kami boleh memuji Engkau, kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami boleh menikmati sabda firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya semua yang beribadah diberkati oleh Engkau, disembuhkan, dipulihkan, dan menerima berkat-berkat yang luar biasa daripada-Mu. Mari angkat tangan saudara. Demikianlah firman yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat dan perkataan. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.